Halo Pak Mojo dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi bab 3 yang berjudul Pergerakan Kemerdekaan menuju Kemerdekaan Indonesia. Materi ini membahas tentang bagaimana bangsa Indonesia mulai sadar akan pentingnya persatuan, membentuk organisasi dan berjuang bersama hingga akhirnya mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Latar belakang pergerakan nasional. Pergerakan kemerdekaan Indonesia tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang. Latar belakang utamanya muncul pergerakan nasional adalah penjajahan Belanda yang berlangsung sangat lama. Penjajahan ini menyebabkan rakyat Indonesia hidup dalam penderitaan seperti kerja paksa, kemiskinan, dan tidak adanya kebebasan. Rakyat juga diperlakukan secara tidak adil dan dibedakan dengan bangsa penjajah. Kondisi tersebut menimbulkan rasa senasib sepenanggungan di antara rakyat Indonesia. Selain itu, munculnya kaum terpelajar akibat pendidikan modern membuat bangsa Indonesia mulai berpikir lebih maju dan menyadari bahwa penjajahan harus dilawan dengan persatuan, bukan secara terpisah-pisah. Selanjutnya, faktor pendorong pergerakan. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari dalam bangsa Indonesia sendiri, seperti tumbuhnya rasa nasionalisme, kesadaran akan pentingnya persatuan, serta keinginan kuat untuk hidup bebas dan merdeka. Bangsa Indonesia mulai menyadari bahwa mereka adalah satu bangsa yang memiliki tujuan yang sama. Sedangkan faktor eksternal berasal dari luar, seperti pengaruh pendidikan barat yang memperkenalkan ide-ide tentang kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Selain itu, pergerakan nasional di negara lain juga memberikan inspirasi dan semangat bagi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya sendiri. Organisasi pergerakan nasional. Pergerakan nasional kemudian diwujudkan melalui pembentukan berbagai organisasi. Organisasi modern pertama adalah Budi Utomo, yang menjadi awal kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Selanjutnya, Sarekat Islam berkembang sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, terdapat Indische Partij, yang secara terang-terangan menuntut kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Perhimpunan Indonesia juga memiliki peran penting karena menyebarkan gagasan nasionalisme dan kemerdekaan hingga ke luar negeri. Melalui organisasi-organisasi ini, perjuangan bangsa Indonesia menjadi lebih terarah dan terorganisir. Selanjutnya ada pergerakan pemuda. Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini terlihat melalui diselenggarakannya Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Puncak dari pergerakan pemuda adalah lahirnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Isi Sumpah Pemuda menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Peristiwa ini menjadi tonggak penting karena berhasil menyatukan berbagai perbedaan dan memperkuat persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, menuju kemerdekaan Indonesia. Dengan adanya pergerakan nasional dan peran aktif organisasi serta pemuda, persatuan bangsa Indonesia semakin kuat. Semangat melawan penjajahan terus berkembang dan menjadi dasar perjuangan menuju kemerdekaan. Semua proses ini akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia pada peristiwa bersejarah, yaitu proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 bulan Agustus tanggal 17. Sebagai kesimpulan, pergerakan kemerdekaan Indonesia merupakan perjuangan panjang yang melibatkan seluruh rakyat, organisasi, dan pemuda. Persatuan dan semangat nasionalisme menjadi kunci utama dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih.